untuk tahun ini kita sudah mendapatkan rencana naturalisasi. Ini saya buka, kita akan naturalisasi sementara 2 putra 2 putri. Kita udah dapat deh. Udah dapat. Dari mana, Pak? Brasil cuma. Ada 4. Dari Brasil. Putra putri dari Brasil. Dan kita lagi mempersiapkan administrasi. Kemudian kita sudah administrasi, kita akan lapor ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Setelah itu tentu kita ajukan ke DPR. Beberapa waktu yang lalu, Ketua PBVSI yakni Imam Sudjarwo mengatakan jika Timnas Voli Indonesia akan mendatangkan pemain naturalisasi. Rinciannya ialah 2 untuk Timnas Putra dan 2 untuk Timnas Putri. Semua pemain tersebut dikatakan berasal dari Brasil yang selama ini memang terkenal memiliki banyak pemain bertalenta. Tapi mengenai siapakah pemain tersebut hingga saat ini masih belum diungkapkan. Namun sebelum benar-benar melakukan naturalisasi pemain, PBVSI pastinya telah mengetahui jika aturan dari FIVB tentang naturalisasi pemain ini ternyata sangat rumit. Kerumitan inilah yang bisa saja membuat rencana ini gagal total. Dalam sejarahnya, olahraga di Indonesia memang selalu akrab dengan pemain naturalisasi. Misalnya di sepak bola, saat PSSI terus melakukan naturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia. Hasilnya, meski gagal lolos ke Piala Dunia, paling tidak perkembangan tim Garuda sudah mampu melangkah lebih jauh dan kini menjadi kekuatan baru di Asia. Hal serupa juga terjadi di olahraga lain, contohnya adalah basket dan ice hockey. Untuk basket, Timnas Indonesia berhasil meraih medali emas SEA Games pada tahun 2021 lalu. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Timnas Ice Hockey saat mereka meraih medali emas di SEA Games Thailand tahun lalu. Dan semua itu didapatkan berkat adanya pemain naturalisasi. Langkah naturalisasi ini akhirnya juga coba diikuti oleh Timnas Voli. Namun saat ini masih berupa rencana. Tujuan naturalisasi untuk Timnas Voli ini ialah agar Indonesia bisa bersaing di level Asia, sekaligus bisa lolos ke ajang Olimpiade. Tapi berbeda dengan cabang olahraga lainnya, ternyata naturalisasi di olahraga voli prosesnya sangat ribet. Untuk pemain yang akan dinaturalisasi, syarat pertama adalah pemain tersebut belum pernah membela negaranya. Untuk syarat kedua, pemain yang bersangkutan juga harus tinggal selama 3 tahun berturut di negara yang akan dia bela. Dalam hal ini adalah Indonesia. Selanjutnya, pemain yang akan dinaturalisasi juga diwajibkan membayar sejumlah uang ke FIVB. Hal ini sebelumnya telah dijelaskan dalam sebuah postingan pecinta voli yang ada di X. Masalahnya, jika pemain sudah memenuhi syarat tadi, ternyata ada proses lagi yang akan dijalani oleh sang pemain. Proses itu adalah masa tunggu yang diberlakukan oleh Federasi Bola Voli Dunia. Jadi selama masa tunggu tersebut, pemain yang bersangkutan belum bisa membela negara barunya. Rata-rata masa tunggu yang harus dijalani oleh pemain ialah 2 tahun. Jadi jika ditotal, sang pemain kira-kira harus menunggu selama 5 tahun jika ingin membela negara yang menaturalisasinya. Baru setelah semua syarat telah dijalani, sang pemain sudah bisa membela Timnas Indonesia. Itu berarti dirinya bisa membela Indonesia pada tahun ke-6. Hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi PBVSI mengenai pemain yang akan mereka naturalisasi. Apalagi dalam sejarahnya, pemain asal Brasil yang bermain di Proliga itu sangat jarang. Mungkin cuma Renan Buyati dan Sonali Sidrao. Kebetulan, 2 pemain tersebut usianya sudah lebih dari 30 tahun.
Jadi opsi untuk menaturalisasi mereka dapat dikatakan cukup terlambat. Untuk Renan sendiri, kemungkinannya cukup kecil untuk dapat dinaturalisasi, karena dirinya pernah membela timnas Brasil. Dengan demikian, jika PBVSI masih ngebet mendatangkan pemain naturalisasi asal Brasil, maka sang pemain harus berusia sangat muda. Karena seperti yang telah dijelaskan, untuk bisa membela timnas dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk prosesnya. Jika melihat situasi ini, untuk timnas putri tampaknya Mega akan kecil kemungkinan mendapatkan rekan terbaik dari proses naturalisasi. Mungkin dirinya masih bisa merasakan dan bermain dengan pemain naturalisasi saat usianya menginjak 32 tahun. Usia di mana kemampuan Mega diprediksi tidak seprima saat ini.